Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik, tafadhali. Begini Ustadz, jadi di daerah saya itu, orang yang meninggal itu berdoanya ada per 3 hari, 7 hari, 14 hari, 100 hari. Nah, Nah, yang 14 hari dan 100 hari itu orang-orang dipanggil ke rumah untuk diajak makan dan berdoa bersama seperti acara pernikahan atau bisa mirip dengan acara seperti itu nah, besarnya Ustadz. Nah, Masya Allah. apakah di dalam ajaran Rasulullah Allahumma ada salli wa sallim. berdoa untuk kematian seperti itu? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Kita ini beragama bukan mengikuti tradisi dan budaya. Tapi tradisi dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama silahkan dilestarikan. Kalau bicara di antara syarat tradisi dan budaya itu boleh dijadikan sandaran, dia tidak menyelisihi dasar-dasar agama. Dasar agama itu contohnya al-aslu fil ibadah at-tauqif. Bahwasanya hukum asalnya beribadah itu harus ada contohnya. Hukum asalnya beribadah itu harus ada tuntunannya. Artinya awalnya nggak boleh kita beribadah gitu. Terus ini kan bagus, tunggu dulu. Kalau mau ibadah tunggu dulu. Tanya dulu kita nih. Nabi melakukan itu enggak? Para sahabatnya mencontohkan itu apa enggak? Oh diamalkan sama para sahabat dan Nabi membiarkannya. Oh, kita amalin. Kalau bicara bagaimana sih proses mendoakan orang yang meninggal dunia? Karena orang yang meninggal dunia memang kondisinya ya dia butuh sekali. Dia memerlukan doa. Nabi SAW secara khusus setelah memakamkan jenazah, beliau berdiri. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Istaghfiru li akhikum. Wasallallahu lahu tathbit. Istighfar. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Mintakan kepada Allah agar ditetapkan nanti. Dia ditanya. Seperti itu. Karena butuhnya mereka dengan doa. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, maka putus semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, doa anak soleh. Dan kalau kita bicara doa, ya perlu orang itu untuk didoakan. Perlu sekali sehingga juga disyariatkan sholat jenazah. Diwajibkan sholat jenazah nih, fardu kifayah. Isinya apa? Doa. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir kedua kita baca sholawat. Takbir ketiga doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Allahumma gsilhu bil ma'i wa thalji wal bard. Terus didoakan. Minta diangkat derajatnya. Minta dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Dia butuh doa. Bagaimana Nabi SAW yang begitu sayang sama umatnya ketika para sahabat meninggal dunia? Apakah beliau melakukan ritual tersebut? Sampai hari ini, Ana belum mendapatkan hadis cerita bahwa Nabi SAW ketika Khadijah meninggal dunia membuat acara besar-besaran. Yang meninggal ini Khadijah. Enggak. Ketika beliau di Madinah, Khadijah meninggal di Mekah. Baik, mungkin orang berpikir, ya kan sulit pada waktu itu saat kondisi nggak memungkinkan untuk bikin acara. Ketika Nabi hijrah alaihissalatu wassalam. Perang Uhud, perang Badar.
meninggal 13 orang kira-kira, belasan yang meninggal dunia. Ketika perang Uhud 70 sahabat yang di dalam mereka ada paman Nabi Hamzah. Apakah kemudian kota Madinah mengadakan acara ritual karena yang mati 70 orang acaranya di masjid? Gak ada. Tidak ada. Ketika putrinya meninggal dunia, Ruqayyah meninggal dunia, Nabi nggak bikin acara. Ummu Kalsum meninggal dunia, nggak ada acara. Zainab bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, nggak ada acara. Ahibati fillah. Nabi itu sayang sama putri-putrinya, sayang sama para sahabatnya. Yang Nabi lakukan mendoakan mereka. Maka Nabi alaihissalam sering datang ke Uhud untuk mendoakan sahabat yang meninggal di Uhud. Terkadang di malam hari beliau datang ke Baqi untuk mendoakan sahabat-sahabat yang meninggal di Baqi. Tapi tidak membuat acara bersama-sama sambil makan-makan. Nggak ada. Baik, bagaimana Abu Bakar? Ketika Nabi SAW meninggal dunia. Yang meninggal Rasulullah SAW sendiri. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Ketika Abu Bakar yang meninggal dunia, Khalifatu Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ketika Uthman meninggal dunia, terbunuh. Yang jadi khalifah selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Sebagai Amirul Mukminin, Khalifatu yang ada pada waktu itu. Tidak, jangan. Baik, mungkin bisa dilihat bagaimana ketika Imam Syafi'i meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya Imam Syafi'i? Tidak ada. Mereka memakamkan, menguburkan, mendoakan. Selesai. Makanya kalau kita baca kitab fikih, coba dibaca kitab fikih. Dalam madhab Syafi'i pun dibaca umpamanya. Bagaimana sih? Ada kitabul janaiz, kitab jenazah. Dibahas di situ tuh. Setelah orang meninggal dunia apa yang dilakukan? Sampai kemudian dikuburkan, setelah itu apa yang dilakukan setelah dia dikuburkan? Sehingga kita bisa memahami bahwasanya mana sih yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan mana yang sebenarnya buatan manusia. Hadza wallahu a'lam.